back to Frenzy Online Service. Hi guys, how are you? Gimana nih kabar kalian? Aku pengen tahu nih gimana keadaan kalian. Karena itu biar kita bisa saling berkomunikasi, kalian langsung buka kolom live chatnya itu dan kalian kasih tahu nih keadaan kalian lagi gimana nih. Lagi sedih kah, lagi bahagia kah, lagi senang kah, atau yang seperti apa? Langsung cepetan komen di live chat situ. Aku tunggu 3 detik ya. 1, 2, 3. Oke guys, semoga kalian sehat-sehat aja. Dan aku mau ngingetin buat kalian selalu bawa atau siapin note kalian supaya kalian tuh masih mengingat semua materi yang diberikan pada bulan ini, bulan Oktober ini. Dan jangan lupa untuk turn off your phone notification supaya kalian nggak ke distract sama berjalannya online service kalian. Oke guys, tunggu apa lagi, langsung aja kita mulai online service-nya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kami boleh ada kembali di ibadah youth kami, Tuhan urapi setiap kami, Tuhan, dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya hadirat Tuhan boleh nyata di tempat kami. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. For me
teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya sehat-sehat aja ya di rumah. Nah, hari ini sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap? Jadi kita berdoa. Terima kasih Bapak, mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan, buat penyertaan bagi setiap kami. Kami boleh untuk beribadah Bapak meskipun kami di rumah, tapi kami tetap merasakan kekuatan-Mu, kasih-Mu ya Bapak. Dan sebentar lagi Bapak kami akan belajar firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati firman ini agar bisa menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami Bapak. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, masih ingat gak tema bulan ini tentang apa? Ya, tema bulan ini tentang honor atau menghormati. Dan hari ini kita mau membahas lebih lanjut lagi dari lanjutan firman minggu kemarin yang sudah disampaikan oleh Obed. Hari ini judulnya yaitu tentang loving God, loving people. Yuk mari kita buka dulu di Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah teman-teman, dari ayat Roma 12 ayat 10 ini, jadi ini berbicara tentang hormat adalah bukti dari kasih. Nah, contohnya gimana ya? Nah, jadi contohnya itu misalnya, teman-teman kan mungkin orang tua. Jadi, gimana sih cara kita membuktikan kalau kita ini sayang atau mengasihi orang tua kita? Ya, caranya itu dengan menghormati mereka. Kalau kita sayang dan cinta kepada orang tua kita atau mengasihi orang tua kita, ya kita pasti harus menghormati orang tua kita. Seperti itu contohnya. Nah, teman-teman tadi kan aku udah bilang tuh namanya hormat adalah bukti dari kasih. Maka dari itu yang namanya hormat dan kasih itu nggak bisa dipisahkan. Maka karena itu adalah satu kesatuan. Dan lalu bagaimana sih cara kita bisa menghormati orang lain dan bagaimana bentuknya? Yuk kita bahas hari ini. Sebelumnya tapi kita baca di 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihinilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah teman-teman, poin pertama yaitu kita harus menghormati Allah. Yuk kita baca di 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripada-Ku, sebab siapa yang menghormati aku akan menghormati, tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Nah teman-teman, tadi kan kita udah baca di ayat 30. Kenapa sih kita perlu untuk menghormati Allah? Karena sudah tertulis di firman Tuhan, yaitu Tuhan mengatakan bahwa siapa yang menghormati dia akan dihormati, dan siapa yang akan menghina dia akan dipandang rendah. Maka dari itu penting yang pertama kita harus menghormati Allah. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghormati Allah? Yaitu dengan cara taat dan jangan meremehkan firman Tuhan. Yuk kita baca di Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, menerima balasannya. Nah itu teman-teman sudah ada di firman Tuhan kan. Maka dari itu kita perlu yang pertama yaitu menghormati Allah. Lalu yang kedua, siapa yang perlu kita hormati? Yaitu menghormati sesama. Ini ada beberapa poin nih dari tentang menghormati sesama siapa aja. Jadi kita bahas. Nah teman-teman, menghormati sesama yang pertama adalah kita harus menghormati orang tua kita. Tadi kan di awal aku udah sempat singgung tuh, kita harus menghormati dan mengasihi orang tua kita. Dan sekarang kita mau bahas lebih dalam lagi ya. Jadi kita baca di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya teman-teman, kita kan sudah baca di Efesus 6 ayat 1 sampai 3 ini menjelaskan tentang kita harus menghormati kepada orang tua kita supaya panjang umur kita. Ya teman-teman sih, meskipun aku tahu mungkin kita lebih canggih daripada orang tua kita, mungkin kita lebih maju, mungkin kita berpikir bahwa kita lebih baik daripada orang tua kita. Tetapi apapun itu, kita perlu tetap mengasihi dan juga menghormati mereka. Karena apapun yang terjadi, mereka adalah tetap orang tua kita ya teman-teman. Nah selanjutnya, poin yang kedua tentang menghormati sesama. Siapa itu? Yaitu saudara-saudara kita. Baik itu adik, baik itu kakak, atau saudara yang lainnya. Meskipun mungkin kita anak pertama nih, kayak aku ini anak pertama, aku punya adik. Apapun yang terjadi, meskipun adik masih kecil, mungkin lebih pendidikannya mungkin masih lebih tinggi daripada aku, umurnya juga jauh lebih tua aku, tetapi aku tidak boleh meremehkan adikku karena aku juga harus menghormati dia sebagai adikku sendiri. Sama seperti kalian juga yang di rumah ya, kita menghormati kakak kalian, saudara kalian, adik kalian, dan siapapun itu, karena kalian adalah keluarga.
Dan poin yang ketiga, yaitu orang di luar sana selain keluarga kita. Siapa aja yaitu, yuk kita baca dulu di Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, teman-teman, yang ketiga kan aku udah bilang tadi, orang di luar keluarga kita. Nah, itu contohnya gimana sih? Ya misalnya kayak teman-teman kita, sahabat kita, ataupun bahkan misalnya kalian punya asisten rumah tangga di rumah ya teman-teman. Itu kan bukan bagian dari keluarga kalian. Ketika mereka bekerja untuk kalian, memberi dampak yang baik untuk kalian, membantu kalian, nah, itu kita juga perlu untuk menghormati mereka. Ataupun teman-teman misalnya punya supir atau antar jemput, mereka kan sudah membantu teman-teman. Nah, teman-teman juga perlu menghormati mereka karena apa yang mereka lakukan juga berjasa bagi teman-teman semua di rumah. Dengan cara bagaimana sih kita bisa menghormati mereka? Yaitu bisa dengan cara belajar merespon dengan baik, begitu. Mulai menyapa, kemudian mengucapkan terima kasih, mengucapkan minta maaf, karena mereka juga siap belajar untuk mengorangkan dan juga belajar untuk berterima kasih, belajar untuk mengasihi, dan juga belajar untuk hormat kepada mereka. Seperti itu ya teman-teman. Lalu poin yang keempat tentang menghormati sesama, yaitu kita harus menghormati orang yang pantas dihormati. Nanti kita baca dulu ya di Roma 13 ayat 7. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah, teman-teman, dari ayat ini kita wajib untuk menghormati siapa saja yang layak untuk dihormati. Contohnya siapa sih Kak? Contohnya misalnya kita lagi di luar nih, kita lagi nyebrang jalan, mungkin ada tukang parkir atau tukang nyebrang jalan. Nah, itu kan juga sebenarnya layak untuk dihormati juga karena mereka sudah berjasa pada kita secara tidak langsung, mungkin kita nggak sadar mereka sudah bantu kita. Kayak gitu, jadi kita perlu menghormati mereka dan mungkin mengucapkan terima kasih atau memberikan uang karena sudah membantu kita, atau mungkin yang lainnya orang-orang yang baru kita kenal yang baik sama kita, misalnya satpam ketika kita pergi ke mall atau pergi ke tempat makan, mereka membantu kita, ya kita wajib juga dong menghormati mereka, memberi salam, mengucapkan terima kasih. Kan nggak mungkin tiba-tiba kita di jalan terus ketemu misalnya dengan satpam mall atau cuma parkir, kita sinis, kita jahat, kita seenaknya sendiri, kita arogan. Nah, itu kan tidak menggambarkan bahwa kalian adalah Allah, kan tidak menggambarkan bahwa diri kita adalah Tuhan. Maka dari itu kita layak juga memberi hormat kepada orang yang ada hormati meskipun kita tidak kenal dekat, meskipun kita keluarga kita. Gitu ya teman-teman. Dan poin yang terakhir dari firman hari ini yaitu kita perlu untuk menghormati yang namanya pemimpin kita. Manapun pemimpin kita dan siapapun pemimpin kita ya, begitu pemimpin misalnya di gereja, di pelayanan kita, atau mungkin di sekolah, di pekerjaan kita, atau dimanapun itu yang namanya pemimpin perlu untuk kita hormati. Nah, kita baca yuk di Roma 13 ayat 1-2. Tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya teman-teman, tadi kan di awal juga sudah bilang ya, kita harus menghormati pemerintah siapapun itu, baik di lingkungan kita, sekitar kita, ataupun di negara kita. Kita wajib untuk menghormati mereka karena mereka yang berotoritas dalam hidup kita, karena mereka yang memimpin. Seperti itu ya teman-teman. Nah, misalkan teman-teman melihat posisi jadi seorang pemimpin yang dihormati, dihargai oleh timnya, sama pemimpin yang nggak pernah didengar oleh timnya, gimana rasanya? Pasti kan berbeda. Yang pertama, dihormati, dihargai, didengarkan oleh timnya, pastikan dia akan bekerja lebih maksimal, dia akan memberikan terbaik sebagai pemimpin karena dia merasa dihargai oleh bawahannya, dan pastinya juga bawahannya akan merasa menikmati juga dong atas kepemimpinannya itu. Tetapi kalau teman-teman melihat dari pemimpin yang mungkin tidak dihargai, tidak didengar, tidak ada respect dari bawahannya, pastinya kan dia akan kecewa, mungkin dia akan sakit hati, dan akhirnya dia tidak bisa memberikan terbaik dari dirinya untuk anggota-anggotanya. Maka dari itu anggotanya juga tidak akan pernah merasakan kebaikan dari kepemimpinannya ini. Nah, maka dari itu teman-teman kita belajar untuk saling menghargai dan juga respect pada pemimpin kita. Misalnya pemimpin kita yang ada di gereja atau dalam pelayanan kita, ya kita wajib untuk menghormati dia sebagai pemimpin kayak gitu. Ataupun sekarang kan lagi online nih, ya kan, kita kan lagi aktivitasnya kebanyakan di online, misalnya kayak di grup, ketika ada perintah atau ada pemberitahuan,
Mungkin seperti yang dikatakan Kobe minggu kemarin, kita respon di grup ya. Grup ini kan bukan koran, bukan cuma bacaan, tapi mungkin kita bisa respon grup itu yang menandakan bahwa kita ini menghormati pimpinan kita, seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman semuanya, dari poin-poin yang sudah aku jelaskan sebelumnya tadi, nah sebenarnya apa sih yang membuat kita itu kehilangan namanya rasa hormat atau respect kita pada seseorang? Nah, kita baca dulu ya di Matius 13 ayat 53 sampai 58. Judulnya yaitu Yesus tinggal di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadah mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena tidak percaya mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ya teman-teman, dari ayat ini menjelaskan bahwa Yesus tinggal di Nazaret. Kenapa bisa terjadi? Karena orang-orang di sana menganggap bahwa Yesus tidak lebih baik daripada mereka. Mereka merasa bahwa Yesus itu kan anak dari tukang kayu. Mereka menganggap bahwa ya Yesus tidak layak, Yesus tidak mungkin bisa seperti mereka. Kayak gitu. Itu juga terjadi pada orang-orang yang kehilangan respect atau kehilangan hormatnya karena mereka merasa bahwa dirinya lebih layak daripada orang lain. Mungkin karena didasari dari latar belakang pendidikannya, usianya, atau mungkin background keluarganya merasa bahwa mereka lebih baik daripada orang lain. Karena hal itu muncul dari ego mereka atau kesombongan diri mereka. Mereka merasa orang lain itu lebih rendah daripada dirinya, dan hal itu tidak boleh teman-teman terjadi pada diri kita. Apapun yang terjadi, siapapun orang yang kita temui, kita harus untuk menghormati dan juga mengasihi setiap mereka, sama seperti di ayat nomor 12. Ayat 10 yang sudah kita baca sebelumnya, yaitu tentang nasihat untuk mengasihi. Ya, maka dari itu kita harus hidup dalam kasih siapapun orang yang kita temui, siapapun orang yang kita kenal, baik itu keluarga ataupun bukan keluarga kita wajib untuk saling menghormati. Nah, sekian teman-teman dari firman hari ini. Semoga kalian semua bisa paham, mengerti, dan mendapatkan pelajaran baru ya tentang firman hari ini. Yuk kita berdoa untuk mengakhiri firman hari ini. Terima kasih Bapak, mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu, buat berkat firman hari ini yang telah kami terima Bapak. Semoga berkat firman hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kami dan bisa menjadi berkat bagi setiap kami Bapak. Terima kasih Bapak. Di sini kami berdoa Tuhan bersatu hati untuk bangsa kami, negara kami Bapak, di seluruh dunia Bapak yang telah sedang dilanda oleh bencana Bapak itu COVID-19. Bapak kami berdoa agar semuanya bisa dipulihkan kembali Bapak, agar kami bisa beraktivitas kembali, agar kami bisa melakukan semuanya secara normal kembali ya Bapak, dan Engkau berkati kesehatan kami, apapun yang kami kerjakan juga Engkau selalu menyertai ya Bapak, dan juga kami berdoa Bapak untuk anak-anak-Mu dimana mereka berada Engkau selalu melindungi ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, negara kami, pemerintahan ini Bapak, Engkau berkati pemerintahannya dan semua jajarannya Bapak, Engkau selalu menyertai mereka. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dengan nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Hai guys, gimana nih ibadahnya sangat memberkati bukan? Pastinya dong sebagai anak muda kalau misalnya kita sudah diberikan oleh firman Tuhan, jangan lupa untuk dilaksanakan dan jangan lupa untuk selalu dibaca catatan kalian yang kalian sudah catat untuk materi hari ini. Dan aku mau ngingetin buat teman-teman, jangan lupa untuk setiap hari Senin dan Selasa selalu ikutin FC Online kita jam 7 malam. Dan buat teman-teman yang masih belum tergabung dalam FC Online, kalian boleh langsung aja tanya di Instagram kita di @youthfrenzy, dan kalian langsung aja boleh DM ataupun kalian bisa tanya melalui kolom komentar di bawah. Oke guys, dan aku mau ngingetin juga jangan lupa minggu depan kita masih ada Frenzy online service kita, dan bakal ada sesuatu yang baru di minggu-minggu ke depannya. So makanya stay tune terus, jangan sampai kelewatan. Dan thank you for joining our online service today, and God bless you.